Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Banjarnahor. Saya di sini membahas tentang pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saya dari kelas reguler A 2018, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan biasa disingkat dengan PAKEM. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 19 Ayat 1 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Dalam pasal 28 ayat 1 mengamanatkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga pendidik sebagai agen pembelajaran atau learning agent pada ketentuan ini adalah peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Simpulkan bahwa perundangan dan peraturan pendidikan yang berlaku di Indonesia mengindikasikan pentingnya diterapkan strategi pembelajaran yang memperdayakan peserta didik. Dalam konteks ini, PAKEM sebagai salah satu pembelajaran yang telah dikembangkan dan sedang gencar dipromosikan implementasinya dalam praktik dunia pendidikan di Indonesia memiliki singgungan dan relevansi yang kuat terhadap apa yang menjadi tuntutan yuridis formal ini. Menurut Muslim, dia mengemukakan pengertian PAKEM dari dua dimensi. Yang pertama itu dari dimensi guru, di mana dalam proses belajar mengajar guru aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, pertanyakan gagasan siswa. Guru harus kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran. Pembelajaran efektif jika guru dapat mencapai tujuan pembelajaran. Agar lebih menyenangkan, guru harus bisa mengemas materi agar lebih mudah dipahami siswa. Guru juga dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Kemudian, yang kedua itu dari dimensi siswa. Siswa itu harus aktif dalam bertanya, mengemukakan gagasan, mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya. Siswa kreatif dalam menulis ataupun merangkum, merancang, atau membuat sesuatu yang menemukan sesuatu yang baru bagi diri siswa. Kemudian, pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa berani mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran PAKEM menurut Dasim Budimansyah dan kawan-kawan. Yang pertama itu memahami sifat anak. Yang kedua itu mengenal anak secara pribadi. Yang ketiga itu menempatkan perilaku anak dalam hal belajar. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima yaitu mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, menempatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, memberi umpan balik. Yang ke-8 itu membedakan antara aktif fisikal dan aktif mental. Karakteristik PAKEM menurut Suparlan yaitu aktif adalah pembelajaran ini memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, guru terlibat secara aktif
baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua itu kreatif. Pembelajaran membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bahan ajar utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran, yang mana guru dituntut untuk kreatif, yaitu merancang dan melaksanakan FAKEM. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik. Kemudian menyenangkan. Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan dukungan lingkungan yang aman, bahan ajar relevan. Ciri-ciri utama PAKEM yaitu dikemukakan oleh Utami. Yang pertama itu siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajangkan buku-buku bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah. Ciri-ciri yang paling menonjol dari PAKEM yaitu yang pertama itu adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang kedua itu sumber belajar yang beragam didesain semaksimal mungkin. Yang ketiga, hasil kegiatan pembelajaran berupa karya-karya individu siswa. Yang keempat, aktivitas pembelajaran bervariasi. Yang kelima, dalam mengerjakan tugas, para siswa baik secara individu maupun kelompok mencoba mengembangkan kreativitasnya di depan kelas. Yang keenam, dalam menjalankan aktivitas terlihat antusiasme dan rasa senang siswa. Prinsip-prinsip PAKEM, ciri-ciri atau karakteristik PAKEM adalah menurut Ismail yaitu 2008, pembelajarannya mengaktifkan peserta didik, kemudian mendorong kreativitas peserta didik dan guru. Pembelajarannya menyenangkan utamanya bagi peserta didik. Dan prinsip PAKEM itu antara lain satu, mengalami peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. Yang kedua itu komunikasi kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, interaksi kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi multi arah. Yang keempat, refleksi kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan kembali apa yang telah dilakukan. Menurut Hadi Mustafa, 5 metode kunci untuk merancang setting kelas yang konstruktif yaitu melindungi belajar dari kerusakan praktik instruksional. Yang kedua, mendorong pengaturan diri dan membuat instruksi secara pribadi. Yang ketiga, menciptakan konteks belajar yang mendorong pengembangan otonomi diri. Yang keempat itu mengkondisikan pembelajaran dengan alasan-alasan belajar. Yang kelima, mendorong pengaturan diri dengan pengembangan keterampilan dan tingkah laku yang memungkinkan pembelajar meningkatkan tanggung jawab dalam belajarnya. Indikator PAKEM. Dalam penerapan PAKEM oleh pendidik atau guru bisa dilihat dan dicermati berbagai indikasi yang muncul pada saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Di samping itu, pendidik juga memperhatikan berbagai prinsip ketika menerapkannya. Kriteria ada atau tidaknya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan diantaranya dapat dilihat pada beberapa indikator berikut. Yang pertama itu indikator proses 1, pekerjaan peserta didik atau diungkapkan dengan bahasa kata-kata peserta didik sendiri.
Penjelasannya itu Pakem sangat mengutamakan agar peserta didik mampu berpikir. Metode guru membimbing peserta didik dan memajang hasil karya siswa. Yang kedua itu indikator proses kegiatan peserta didik. Peserta didik banyak diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri. Penjelasan, bila peserta didik mengalami atau mengerjakan sendiri, mereka belajar meneliti tentang apa saja. Maksudnya di sini siswa lebih kreatif. Siswa melakukannya dengan mandiri, bukan dibantu dengan guru lagi. Metode yaitu guru dan peserta didik interaktif dan hasil pekerjaan peserta didik dipajang untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga itu indikator proses, itu yang untuk ruang kelas. Penjelasannya banyak yang dapat dipajang di kelas dan dari pajangan hasil itu peserta didik saling belajar. Untuk metode pengamatan ruang kelas dan dilihat apa saja yang dibutuhkan untuk dipajang. Yang keempat itu penataan meja dan kursi. Penjelasannya itu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berbagai cara, metode, teknik, misalnya melalui kerja kelompok, diskusi, ataupun aktivitas peserta didik secara individual. Metodenya itu diskusi kerja kelompok, kerja mandiri, ataupun yang lainnya. Yang kelima itu indikator proses suasana bebas. Penjelasannya peserta didik dilatih untuk mengungkapkan pendapat secara bebas, baik dalam diskusi, tulisan, maupun kegiatan lain. Metodenya itu guru dan sesama peserta didik mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik lainnya. Keenam itu indikator proses umpan balik guru. Penjelasannya guru memberikan tugas yang mendorong peserta didik bereksplorasi dan guru memberikan bimbingan individual. Metodenya itu penugasan individual atau kelompok, bimbingan langsung. Yang ketujuh itu indikator proses sudut baca. Penjelasannya sudut baca di ruang kelas akan mendorong peserta didik gemar membaca. Yang untuk metodenya observasi kelas, diskusi, dan pendekatan terhadap orang tua. Yang kedelapan itu indikator proses lingkungan sekitar. Penjelasannya sawah, lapangan, pon, sungai, kantor pos, puskesmas, stasiun, dan lain-lainnya. Metodenya itu observasi lapangan, eksplorasi, diskusi kelompok, tugas individu, dan lain-lainnya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.